warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan standar audit sistem informasi versi SAPA. Standar audit sistem informasi adalah persyaratan wajib untuk laporan Kementerian Sertifikasi atas audit dan temuan. Berikut adalah standar audit sistem informasi versi SAPA. Yang pertama yaitu standar piagam audit. Standar piagam audit tujuannya untuk standar audit sistem informasi tersebut adalah untuk menetapkan dan memberikan panduan mengenai piagam audit yang digunakan selama proses tujuannya, tanggung jawabnya, wewenangnya, dan akuntabilitas fungsi atau informasi audit sistem informasi. Penugasan audit sistem harus didokumentasikan dengan tepat dalam piagam audit atau surat perjanjian. Yang kedua yaitu standar independensi. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar dan pedoman tentang independensi selama proses audit. Independensi profesional dalam semua hal yang berkaitan dengan audit. Auditor sistem informasi harus independen dari audit baik dan dalam sikap maupun penampilan. Yang ketiga yaitu standar profesional ethics and standards. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar dan memberikan panduan kepada auditor sistem informasi untuk mematuhi kode etik ISAKA profesional dan melaksanakannya dengan hati-hati profesional dalam melakukan penugasan audit. Yang keempat yaitu standar kompetensi profesional. Tujuannya adalah untuk menetapkan dan memberikan panduan sehingga auditor sistem informasi harus mencapai dan memelihara kompetensi profesional. Yang selanjutnya yaitu standar perencanaan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan standar dan memberikan pedoman dalam perencanaan audit. Auditor sistem informasi harus merencanakan cakupan audit sistem informasi untuk memenuhi tujuan audit dan mematuhi hukuman yang berlaku dan standar audit profesional. Yang keenam yaitu standar pelaksanaan pekerjaan audit. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar dan memberikan panduan tentang kinerja audit kerja. Yang selanjutnya yaitu standar pelaporan. Tujuannya adalah untuk menetapkan dan memberikan panduan tentang pelaporan sehingga auditor sistem informasi dapat memenuhi tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu standar kegiatan tindak lanjut. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar dan memberikan panduan mengenai kegiatan tindak lanjut yang dilakukan selama proses audit di sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu standar penyimpangan dan tindakan ilegal. Tujuannya adalah untuk menetapkan dan memberikan panduan tentang penyimpanan dan tindakan ilegal yang harus dilakukan oleh auditor sistem informasi untuk dipertimbangkan selama proses audit. Baiklah teman-teman, saya melanjutkan materi saya, yaitu yang selanjutnya itu standar tata kelola TI. Tujuannya untuk menetapkan dan memberikan panduan tentang area
tata kelola TI yang perlu dipertimbangkan oleh auditor sistem informasi selama proses audit. Dan selanjutnya yaitu standar penggunaan penilaian risiko dalam perencanaan audit. Tujuannya itu adalah untuk menetapkan standar dan memberikan panduan tentang menggunakan penilaian risiko dan perencanaan audit. Yang selanjutnya standar materialitas audit. Tujuannya adalah untuk menetapkan dan memberikan panduan tentang konsep materialitas audit dan hubungannya dengan risiko audit. Yang selanjutnya yaitu standar menggunakan karya pakar lain. Tujuannya itu adalah untuk menetapkan dalam memberikan panduan kepada auditor sistem informasi yang menggunakan hasil pekerjaan pakar lainnya dalam sebuah audit. Selanjutnya yaitu standar bukti audit. Standar bukti audit adalah standar yang memberikan panduan tentang apa yang dimaksud dengan dari bukti audit dan kualitasnya dan kuantitas bukti audit yang akan diperoleh auditor sistem informasi. Selanjutnya yaitu standar kontrol TI. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar dan memberikan panduan tentang kendali TI. Yang terakhir yaitu standar e-commerce. Standar e-commerce tujuannya adalah untuk menetapkan standar dan memberikan panduan mengenai review lingkungan e-commerce. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aisyah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu pedoman audit sistem informasi versi ISAKA. Pedoman audit sistem informasi ini adalah panduan yang biasanya diikuti oleh auditor sistem informasi dengan pemahaman bahwa mungkin ada situasi di mana auditor sistem informasi akan melakukannya dan tidak mengikuti pedoman itu. Berikut ini adalah pedoman auditor versi ISAKA. Yang A, pedoman memanfaatkan karya pakar lain. Ada beberapa. Yang pertama, kaitan dengan standar. Standar menggunakan pekerjaan ahli. Lain menyatakan bahwa auditor sistem informasi harus mempertimbangkan untuk menggunakan pekerjaan ahli lain untuk audit. Yang kedua, keterkaitan ke COVID. COVID menyatakan bahwa auditor sistem informasi harus memperoleh sesuai kebutuhan jaminan lebih lanjut tentang kelengkapan dan efektivitas internal kontrol melalui tinjauan pihak ketiga. Ketiga, kebutuhan akan pedoman. Saling ketergantungan pemrosesan, pelanggan dan pemasok, serta pengalih dayaan aktivitas non-inti berarti bahwa auditor sistem informasi ini internal atau eksternal. Yang keempat, perencanaan. Ada beberapa perencanaan. Yang A, pertimbangan perencanaan. B, independensi dan objektivitas adalah proses pemilihan dan pengangkatan status organisasi. C, kompetensi profesional. D, ruang lingkup dan pendekatan. E, tingkat review diperlukan. Yang 5, kinerja kerja audit. Ada beberapa kinerja kerja audit. A, review makalah kerja pakar. B, jika aksi kecatatan menciptakan masalah hukum. Yang C, berdasarkan penilaian pekerjaan kertas kerja pakar. Yang D, review dari laporan pakar lain. Yang E, auditor sistem informasi harus menilai kegunaan dan kesesuaian. F,
Jika seseorang fakir dipekerjakan oleh bagian lain dari organisasi, laporan dapat diandalkan. G. Pandangan atau komentar audit sistem informasi. Yang keenam, kegiatan tindak lanjut. Jika sesuai, auditor sistem informasi harus mempertimbangkan sejauh mana manajemen telah menerapkan setiap rekomendasi ahli lainnya. B. Panduan atau pedoman persyaratan bukti audit. Ada beberapa. Yang pertama, kaitan dengan standar. 2. Kebutuhan akan panduan, yaitu tujuan dari panduan ini untuk memandu auditor sistem informasi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang ketiga, perencanaan. 4. Kinerja kerja audit. 5. Dokumentasi audit. C. Pengguna komputer asisten audit teknologi atau CAT. Ada beberapa. Yang pertama, latar belakang. CAT dapat digunakan dalam melakukan berbagai prosedur audit termasuk berikut ini. Yang pertama, pengujian detail transaksi dan saldo. Yang kedua, prosedur tinjauan analitis. Ketiga, uji kepatuhan pengendalian umum sistem informasi. Yang keempat, uji kepatuhan pengendalian aplikasi sistem informasi. Yang kelima, pengujian penetrasi. Yang dua, perencanaan. Ada beberapa perencanaan. Yang pertama, faktor keputusan untuk menggunakan CAT. Yang kedua, langkah-langkah perencanaan CAT. Yang ketiga, pengaturan dengan audit. 4. File data seperti file transaksi. 5. Akses ke kualitas sistem informasi organisasi. 6. Auditor sistem informasi. 7. Menguji CAT. 8. Keamanan data dan CAT. Yang ke-9, CAT dapat digunakan untuk mengekstrak informasi dari program. Yang 10, perangkat lunak audit umum. 11. Dokumentasi CAT. 3. Eksekusi. 4. Bukti audit. D. Pedoman pengalih-dayaan aktivitas sistem informasi ke organisasi lain. Ada beberapa hal juga. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini terkait dengan A. Kaitan dengan standar. B. Kaitan dengan panduan. C. Keterkaitan ke COVID. D. Kebutuhan pedoman. E. Piagam audit. F. Perencanaan. 2. Tujuan audit. Tujuan audit ini harus disepakati dengan manajemen pengguna jasa sebelum dikomunikasikan kepada penyedia layanan. Yang 3. Kinerja kerja audit. 4. Perjanjian dengan penyedia layanan. 5. Manajemen layan alih daya. Yang 6. Batas ruang lingkup. 7. Pelaporan. 8. Kegiatan tindak lanjut adalah audit telah dilakukan di lingkungan pengguna jasa itu sendiri. Itulah tadi penjelasan dari saya, cukup sekian.